Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah ini dan eh, ini adalah kali kedua bagi saya ya khotbah gabungan dan selama ini khotbah di 2 kali ibadah dan pada hari ini pressure-nya cukup terasa, tekanannya cukup terasa karena gabungan antara orang tua dan youth gitu ya. Dan ya itu tidak apa-apa, dihadapi saja. Dan pada saat ini eh, untuk memasuki firman Tuhan kita, maka kita akan membacakan atau membuka Alkitab kita dari Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Saya meminta kerjasama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk boleh membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kemudian Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian saya akan melanjutkan membacakan ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertingkaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Penghukuman yang dijalankan oleh Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman bumi untuk menduduki. Bangsa yang bukan keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkuda datang menderap daripada jauh mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawannya. Ditertawakannya tiap berkubu. Ditimbunkannya tanah yang direbutnya itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tetapkan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau menghadangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkapnya dengan pukatnya, dan dikumpulkannya dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan dengan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, tidak terasa minggu ini adalah minggu pertama di bulan Maret gitu ya. Kita sudah menjalani tahun 2025 selama 2 bulan dan kita memasuki bulan ketiga. Dan tema bulan kita pada bulan Maret ini adalah kesengsaraan gitu ya. Nah melalui tema ini Bapak Ibu kita diajak untuk mengenali kesengsaraan apa gitu ya yang kita hadapi di dalam keseharian hidup kita. Bahkan kita bukan hanya diajak untuk mengenalinya, tetapi kita juga diajak untuk berdamai dengan kesengsaraan itu atau penderitaan itu. Karena penderitaan itu tentunya tidak mungkin hilang dari kehidupan kita gitu ya. Nah selama 5 minggu ke depan Bapak Ibu kita akan belajar ya bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, bagaimana iman kita merespons gitu ya kesengsaraan yang ada di dunia ini. Dan pada minggu pertama ini kita akan belajar tentang kesengsaraan yang pertama dan bagaimana kita bisa berdamai dengan kesengsaraan itu yaitu the silence God, gitu ya. Allah yang diam, keheningan Allah gitu ya. Nah Bapak Ibu sebelum memasuki tema kita gitu ya, saya pengen bertanya gitu ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah berdoa sekian lama, sekian waktu atau beberapa tahun doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Ada? Ya puji Tuhan tidak ada yang mengangkat tangan berarti semuanya doanya dijawab oleh Tuhan ya. Ya. Kalau saya sendiri Bapak Ibu saya menemukan dalam kehidupan saya bahwa ya Tuhan itu diam. Karena kenapa? Saya sudah berdoa sejak tahun 2017 dan sampai tahun sekarang doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Jadi tema ini sangat relate dengan saya gitu ya. Dan sangat sulit juga untuk saya gali gitu karena ya mengingatkan isu di masa lalu. Tapi saya percaya kalau Tuhan menitipkan firman ini Tuhan mau saya berdamai gitu ya dengan pribadi Tuhan yang diam itu. Nah, Bapak Ibu tentunya di antara kita ada orang tua yang berdoa gitu ya untuk anaknya yang jauh dari Tuhan. Mungkin doanya sudah bertahun-tahun tapi jawabannya anaknya tidak pernah mau untuk ke gereja. Tidak pernah mau untuk berelasi dengan Tuhan, tetap mengeraskan hati. Mungkin ada juga seorang pemuda gitu ya yang berusaha untuk hidup benar gitu karena dia mendapati dirinya menghidupi dosa favorit, dosa-dosa pribadi setiap hari. Tapi meskipun dia sudah doa sama Tuhan, tapi dia sulit lepas juga dengan dosa ini. Tuhan seolah-olah diam dan membiarkan. Nah, ada juga mungkin orang tua yang bekerja keras, tetapi kerja kerasnya selalu tidak membuahkan hasil gitu ya, mungkin selalu berada di dalam penderitaan. Mungkin ada juga seseorang yang berdoa untuk pasangannya supaya berubah menjadi pasangan yang lebih baik. Tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Pasangannya masih mabuk-mabukan, masih minum minuman gitu ya, tidak peduli terhadap keluarga. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah lama mendoakan pasangannya tetapi pasangannya juga tidak diubahkan oleh Tuhan. Tuhan seolah-olah diam. Bukankah ini kesengsaraan bagi ibu-ibu gitu ya? Mungkin ada juga di antara kita ya kaum-kaum muda gitu ya yang sudah mulai memasuki umur 20-an ke atas, mulai mendoakan pasangan hidup tapi Tuhan juga tidak jawab gitu ya. Tuhan seolah-olah diam gitu ya. Dan kita mendapati Tuhan diam. Bahkan di tengah-tengah bangsa Indonesia sekarang ini kita juga melihat ya bahwa Tuhan itu seolah-olah diam gitu ya. Mungkin kita sekarang diperhadapkan dengan kasus-kasus yang marak ya di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia yang tercinta. Ada banyak tantangan, ada banyak ketidakadilan yang merajalela gitu ya. Ada banyak kemiskinan yang belum teratasi, tapi di sisi lain ada banyak yang korupsi gitu ya. Ya kasus korupsi yang paling hangat akhir-akhir ini kalau kita mengikuti berita ya kasus perminyakan ya Bapak Ibu ya. Dan kita tahu bahwa yang korupsi ini bukanlah orang-orang biasa. Yang korupsi ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Bukankah seharusnya mereka yang memperhatikan yang lemah Bapak Ibu? Tapi realitanya enggak.
Dan kemudian mungkin di dalam realita-realita yang seperti ini timbul pertanyaan. Bahkan saya pun mempertanyakan hal ini gitu ya. Tuhan, di mana engkau? Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan menjawab doa saya. Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan membiarkan kelaliman ini terjadi. Seperti pertanyaan atau keluhan daripada Nabi Habakuk. Dan ternyata ya bukan hanya pada zaman sekarang aja gitu ya, kekerasan kelaliman itu terjadi. Ternyata sudah terjadi di zaman ya Nabi Habakuk gitu ya. Kita bisa melihatnya di dalam Habakuk pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, di mana sang nabi melihat adanya kejahatan, kekerasan, ketidakadilan. Tetapi Tuhan tampaknya seolah-olah tidak bertindak, seolah-olah diam, tidak melakukan apa-apa. Sehingga apa yang menjadi respons Nabi Habakuk ketika melihat Tuhan yang seperti ini, ketika melihat realita dan melihat Tuhan yang seperti ini. Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan dengan keluhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam seruan Nabi Habakuk, kita perlu memperhatikan kata kekerasan yang diulang-ulang di dalam teks kita. Ada diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ada diulang sebanyak 6 kali gitu ya. Ada kata kekerasan muncul sebanyak 6 kali. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Kata ini menegaskan tentang apa Bapak Ibu? Ternyata kata ini menegaskan tentang rusaknya kondisi bangsa yang ada pada zaman Habakuk. Jadi kehidupan bangsa yang ada pada zaman Nabi Habakuk itu adalah kehidupan bangsa yang penuh dengan kekerasan, bukan kedamaian. Nah, oleh sebab itu ketika Nabi Habakuk melihat hal ini, Habakuk berteriak kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Kalau kita baca sekilas ayat ini Bapak Ibu, bukankah kalimat keluhan daripada Nabi Habakuk ini adalah kalimat yang meragukan Tuhan. Tapi apakah betul ini adalah ekspresi dari iman seorang nabi yang meragukan Tuhan? Tidak Bapak Ibu ya, ternyata di dalam bagian ini adalah suatu ekspresi iman yang berani gitu ya, yang berani menanyakan Tuhan ketika Tuhan seolah-olah diam. Jadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan kondisi misalnya doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, pergumulan kita tidak dijawab oleh Tuhan, apakah kita berani bertanya kepada Tuhan atau malah kita memilih untuk menjauh dari Tuhan atau memilih untuk mendiami Tuhan balik? Itu ya. Kira-kira selama ini kita mengambil sikap yang seperti apa? Dan di dalam bagian ini Nabi Habakuk di dalam realita diamnya Tuhan memilih untuk bertanya kepada Tuhan. Ini adalah ekspresi iman yang berani, ekspresi iman yang sejati. Lalu Bapak Ibu, apa yang kita harapkan atau apa yang Nabi harap setelah dia mengeluh kepada Tuhan? Apa yang diharapkan tentang jawaban Tuhan? Apa yang kita harapkan juga sebagai pembaca tentang jawaban Tuhan? Mungkin yang kita harapkan adalah, Tuhan menjawab seperti ini. Oh iya Habakuk, saya akan menghentikan kekerasan, saya akan menghentikan penindasan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Jadi kamu tenang saja. Apakah itu jawaban Tuhan? Tidak Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang kelima, yang Bapak Ibu tadi baca sampai ayatnya yang ke-11, justru jawaban Tuhan itu berbanding terbalik gitu ya, atau bahasa anak zaman sekarang tuh di luar nurul gitu ya, yang tidak pernah terfikirkan oleh Nabi Habakuk. Tuhan menjawab seperti ini gitu ya. Tuhan tidak diam, tapi Tuhan menjawab dengan caranya Tuhan gitu ya. Bahwa Tuhan akan memakai Babel atau Kasdim untuk menghukum Yehuda. Nah, Kasdim ini adalah bangsa Babel gitu ya. Dan bangsa ini Bapak Ibu terkenal sebagai bangsa yang sangat kejam, cepat dan tak terkalahkan. Sehingga di dalam Alkitab kita bangsa ini digambarkan seperti macan tutul
yang menerkam mangsanya dari serigala yang buas di malam hari. Nah, mereka adalah bangsa yang sombong dan juga tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau memakai mereka untuk menghukum bangsa Yehuda yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, tentunya jawaban ini Bapak Ibu tidak membuat Nabi Habakuk merasa puas karena tidak sesuai dengan keluhan, jawaban dari keluhannya. Oleh sebab itu kita perlu melihat keluhan yang kedua gitu ya. Keluhan dari Nabi Habakuk atas ketidakpuasannya terhadap jawaban Tuhan. Dia bertanya lagi, dia tidak lari tetapi dia bertanya lagi kepada Tuhan, ngejar Tuhan terus gitu ya. Dan di dalam keluhan yang kedua ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi menariknya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12, di sana ada sesuatu hal yang menarik gitu ya. Sebelum menyampaikan keluhan keduanya, Nabi Habakuk itu memuji Tuhan. Nabi Habakuk mengatakan seperti ini, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, yang tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu yang telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Jadi Bapak Ibu, Nabi Habakuk mengawali keluhannya dengan memuji Tuhan. Bukankah seharusnya kita juga melihat ya, meneladani Nabi Habakuk ketika kita mengeluh kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita seharusnya memuji Tuhan terlebih dahulu, menyadari pribadi Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah kudus, bahwa Tuhan itu adalah yang maha tahu. Dia tahu segala pergumulan kita dan dia tahu jawaban dari segala pergumulan kita. Lalu apa yang Nabi Habakuk katakan di dalam ayatnya ke-13 gitu ya. Dia mengatakan seperti ini, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat mendapat kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Nah Bapak Ibu, setelah Nabi Habakuk memuji Tuhan, ternyata ini adalah strategi dari seorang nabi. Jikalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13, Nabi Habakuk itu mengatakan, Tuhan, bukankah engkau Allah yang maha kudus gitu ya. Tapi di balik pujian ini ada sebuah strategi. Nabi Habakuk ingin menegaskan bahwa Tuhan yang maha kudus itu seharusnya tidak membiarkan kejahatan merajalela. Nah, sehingga di dalam ayatnya yang ke-13, Nabi Habakuk berkata lagi bahwa mata Tuhan itu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan kelaliman. Dengan kata lain, Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin engkau yang kudus justru membiarkan bangsa yang lebih jahat, bangsa Kasdim untuk berkuasa? Bagaimana mungkin Tuhan? Ini tidak masuk di akalnya sang nabi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya Nabi Habakuk tetap tidak berterima dengan jawaban Tuhan. Tapi apakah ketidakberterimaannya, ketidakpuasannya dengan jawaban Tuhan, Nabi Habakuk tergesa-gesa atau segera untuk meninggalkan Tuhan? Ternyata tidak Bapak Ibu ya. Ketika kita membaca ayatnya yang pasalnya yang kedua dan ayatnya yang pertama, meskipun Tuhan belum menjawab keluhan yang kedua ini, namun si nabi ini gitu ya mengatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Sang nabi tidak melarikan diri meskipun Tuhan diam dan jawaban Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi dia berkata, aku akan berdiri di atas menara pengintai ini dan menunggu jawaban Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita gitu ya? Ketika Tuhan
tidak menjawab doa kita. Kita berulang kali minta atau mendoakan hal yang sama di hadapan Tuhan dan Tuhan juga tidak menjawab. Apakah kita telah berdiri di atas kebenaran bahwa kita tetap mengimani, kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita meskipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau jangan-jangan kita melarikan diri gitu ya. Realita di zaman sekarang gitu ya, saya di dalam lingkup pertemanan saya juga, saya pernah punya teman gitu ya yang bergumul gitu ya, doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, orang tuanya tidak akur selama bertahun-tahun, papanya pemabuk, pencuri dan dia juga berdoa gitu ya. Tapi tak kunjung juga dijawab oleh Tuhan, sehingga ketika ada seseorang yang datang untuk menjadi hero gitu ya, yang menyelamatkan dia dari kesuraman keluarga itu, dan kebetulan penyelamat ini bukan dari kalangan kita gitu ya yang percaya kepada Tuhan, tapi dari kalangan sebelah, dia dengan mudah untuk menyerah, untuk bertanya kepada Tuhan dan mengikuti penyelamatnya itu gitu ya. Karena dia tidak sanggup lagi untuk bertahan di dalam penderitaan hidup yang dia alami. Saya cukup sedih gitu ya ketika mendengarkan berita ini gitu ya. Dan ini adalah representasi manusia sebenarnya yang jatuh di dalam dosa gitu ya. Tidak sabar dengan jawaban Tuhan, tidak menantikan Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, lalu apa aplikasinya bagi kita gitu ya? Apa aplikasinya bagi kita gitu ya? Pertama, setidaknya ada 3 poin gitu ya. Diamnya Tuhan itu ternyata adalah hasil dari dosa manusia. Nah, Bapak Ibu, dosa membawa konsekuensi bagi manusia. Bangsa Yehuda yang bersalah gitu ya, mendatangkan gitu ya konsekuensi atas diri mereka sendiri, yaitu Tuhan mengirimkan bangsa Kasdim untuk menghukum mereka atau menjajah mereka gitu ya. Tetapi apakah itu artinya ketika Tuhan diam, apakah itu artinya Tuhan menghukum manusia? Bukan ya Bapak Ibu. Tuhan bukan menghukum manusia. Berbeda ketika manusia saling mendiamkan satu dengan yang lain gitu ya. Diamnya Tuhan itu ternyata memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami situasi di mana seseorang yang dekat dengan kita tiba-tiba ngediamin kita. Biasanya hal ini sering banget ya terjadi di dalam hubungan suami istri. Tiba-tiba istri mendiamkan suami dan suami menerka-nerka, apa ya saya salahnya di mana gitu ya. Dan mungkin suami yang nggak peka ya bodoh amat gitu ya, nggak mau nanya juga. Tapi bagi suami yang peka mungkin akan menjadi gelisah ketika sikap istrinya berubah atau diam gitu ya. Begitu juga di dalam pertemanan gitu ya. Biasanya di dalam pertemanan adalah istilahnya saling ngambek-ngambekan, mungkin jealous karena teman kita lebih mau berteman dengan yang lain gitu ya. Kadang kita sebagai orang yang didiami bertanya-tanya, kenapa ya dia ngediamin saya? Apa ya salah saya gitu ya. Dan mungkin sebaliknya juga orang tua ya terhadap anak. Mungkin anak juga begitu ya. Kalau misalnya orang tuanya marahin atau ada sesuatu hal yang membuat dia tidak setuju dengan pendapat orang tuanya gitu ya. Atau bagaimana cara orang tuanya mendidiknya, mungkin sebagai anak ya memilih untuk diam gitu ya. Karena takut juga kalau melawan kan, takutnya tidak respect terhadap orang tua. Tapi lebih memilih diam gitu. Dan mungkin ada orang tua yang sadar ketika anaknya diam, dan orang tua yang baik adalah mendatangi anaknya dan menanyakan kenapa diam. Seperti suami yang baik juga ya, yang datang kepada istrinya, Mama kenapa mendiamkan papa gitu ya. Begitu juga sebaliknya ketika seorang papa ngambek, mama juga datang untuk menanyakan gitu. Jadi ada aksi gitu, ada kegelisahan gitu. Kenapa? Bertanya-tanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah diamnya Tuhan sama dengan diamnya manusia? Apakah diamnya Tuhan sama dengan diamnya manusia? Tentunya tidak sama Bapak Ibu ya. Kalau diamnya manusia itu, diamnya istri itu, diamnya teman itu adalah menghukum
Nah, aku diamin kamu supaya kamu sadar akan kesalahanmu. Menghukum gitu ya, membatasi relasi dalam beberapa waktu. Tetapi diamnya Tuhan adalah memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat, untuk berefleksi. Seperti Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau gitu ya. Jadi Bapak Ibu, seperti Nabi Hosea ya, di dalam kisahnya di dalam Hosea 3 ayat 3 ketika Tuhan menyuruhnya untuk mengambil kembali Gomer perempuan Sundal untuk menjadikannya sebagai istri. Tetapi di ayat yang ketiga itu Hosea itu mendiami Gomer dan tidak menghampiri Gomer beberapa waktu. Meskipun dia sudah mengambil Gomer dari persundalannya. Ternyata didiamin itu Bapak Ibu tidak enak sama sekali. Karena kita bertanya-tanya, apa salah saya? Kenapa dia menjauhi saya gitu ya? Dan Gomer dibiarkan bertanya-tanya. Jadi apa Bapak Ibu? Kenapa? Tujuan Tuhan mendiami kita untuk apa? Ternyata diamnya Tuhan itu menciptakan ruang kosong atau kekosongan di dalam hati kita sehingga kita punya rasa haus atau kelaparan atau kedahagaan akan Dia, akan kasih-Nya, firman-Nya dan hadirat-Nya. Inilah tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan itu diam? Tuhan bukan lagi menghukum kita, tapi Tuhan, diamnya Tuhan sedang menciptakan kekosongan dalam hati kita sehingga kita punya rasa haus seperti pemazmur, mencari Tuhan. Kenapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau membiarkan aku? Seperti Nabi Habakuk, berapa lama lagi ya Tuhan engkau akan bertindak? Jadi ada kerinduan untuk mau supaya Tuhan itu segera bertindak. Jadi ada rasa haus, kelaparan, kedahagaan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita merespons realita Tuhan yang diam di dalam pergumulan kita selama ini? Apakah kita melihat itu sebagai konteks bagi Tuhan untuk membuat kita bertanya kepada Tuhan? Membuat kita mengisi kekosongan itu untuk memiliki rasa haus kepada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu, ternyata di dalam diamnya Tuhan adalah bukti dari kasih-Nya Tuhan. Puncak dari diamnya Tuhan Bapak Ibu, ketika Dia diam, ketika Tuhan Yesus bergantung di atas kayu salib, disalibkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bukankah ini seruan seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan putranya yang tunggal itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, ini adalah penderitaan tertinggi Yesus, yaitu didiamkan sendiri oleh Bapaknya di atas kayu salibnya. Diamkan oleh Bapaknya di atas penderitaan yang Dia hadapi. Bukan karena kesalahannya, tetapi supaya kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengalami penderitaan tertinggi, yaitu didiamkan oleh Bapaknya bukan karena kesalahannya, tetapi supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu, mungkin ketika kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Ada satu penyakit yang membuat kita tidak kunjung sembuh. Kita mendoakan anak kita yang tidak berubah, kita mendoakan relasi seperti yang saya katakan tadi di awal yang tidak kunjung kita tahu kapan relasi itu akan berdamai. Mungkin kita akan menanyakan di mana Tuhan? Mengapa Dia membiarkan ini terjadi? Kita mesti mengingat Bapak Ibu, penderitaan ini, pertanyaan-pertanyaan ini telah ditanggung dan dialami oleh Kristus. Lalu apa yang menjadi respons Kristus atas Allah yang seolah-olah tampak diam? Kristus tetap taat dan mau mati di atas kayu salib. Apakah kita juga mau meneladani Kristus yang tetap mau taat sekalipun kita melihat bahwa Allah diam dan tidak bekerja di dalam hidup kita? Itu ya seperti yang Robert Charles Sproul katakan bahwa bahkan ketika Tuhan tampak diam,
dia tidak pernah absen. Dan hal ini terwujud di dalam kehadiran Kristus gitu ya. Tuhan diam ketika Yesus berseru kepadanya. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda kehadiran Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia itu sendiri. Bapak Ibu, Tuhan tidak selalu berbicara dengan suara keras. Tapi kehadiran Tuhan itu nyata karena kehadiran Tuhan itu adalah pribadi daripada Tuhan itu sendiri, atribut daripada Tuhan itu sendiri. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak hadir. Diamnya Tuhan di dalam pergumulan Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tetapi diamnya Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan mau kita supaya kita memikirkan tentang Tuhan, mempertanyakan Tuhan dengan iman yang sejati seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Jadi Bapak Ibu, di dalam kisah Habakuk ini kita bisa melihat bahwa ini adalah misteri cara kerja Allah. Terkadang cara kerja Allah itu selalu tidak sesuai. Jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita maunya sekarang, Tuhan maunya besok, atau Tuhan maunya lebih cepat. Ini adalah misteri cara kerja Allah. Kita tidak bisa menebak kapan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tetapi biarlah ketika kita berhadapkan dengan misteri cara kerja Allah ini, diamnya Allah ini, kita tetap melihat bahwa iman yang sejati itu bukan hanya ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, ketika doa kita dijawab cepat, tetapi ketika kita percaya meskipun jawaban itu belum kita lihat. Pertanyaannya adalah, maukah kita percaya dan setia menanti jawaban Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk? Maukah kita percaya seperti Nabi Habakuk? Percaya dan setia menanti jawaban Tuhan. Mengulang lagi, diamnya Tuhan itu adalah ternyata hasil dari dosa. Yang kedua, diamnya Tuhan itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan yang ketiga, diamnya Tuhan itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Dan hal ini terwujud di dalam Kristus Yesus. Maukah kita belajar dari teladan yang Nabi Habakuk yang percaya dan setia menanti jawaban dari Tuhan? Dan maukah kita taat kepada Tuhan seperti Kristus walaupun Tuhan seolah-olah diam?